Pernafasan adalah proses pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Nah, proses pengikatan oksigen selain dipengaruhi struktur alat pernapasan, juga dipengaruhi perbedaan tekanan parsial oksigen antara perairan dengan darah. Perbedaan tekanan tersebut menyebabkan gas-gas berdifusi ke dalam darah atau keluar melalui alat pernafasan. Nah, konteks pada materi ini menjelaskan tentang pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Organ pernapasan pada ikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada insang, yang kedua ada paru-paru, dan yang ketiga ada organ pernapasan tambahan. Insang sendiri terbentuk karena adanya tulang rawan yang mengeras hingga menciptakan insang tersebut. Insang berfungsi sebagai pertukaran dioksida dan oksigen. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru sendiri mempunyai fungsi yang sama dengan insang, tetapi ikan yang memiliki paru-paru itu tidak banyak. Hanya ada langfish yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasan mereka. Yang ketiga ada alat pernapasan tambahan. Alat pernapasan tambahan ini adalah labirin. Labirin sendiri biasanya digunakan oleh ikan gabus atau ikan lele. Labirin sendiri memiliki fungsi ketika perairan yang mereka tinggali mengalami kesurutan air, sehingga mereka kesulitan untuk bernapas jika menggunakan insang. Maka dari itu mereka menggunakan labirin ini sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Insang ini lebih sering disebut dengan insang saja. Insang ini dapat dibedakan menjadi insang septal seperti yang terdapat pada ikan hiu, atau juga insang berpenutup seperti yang terdapat pada ikan. Pernapasan insang luar pada ikan terdapat pada embrio dan larva. Beberapa jenis ikan tidak hanya berperan dalam proses pernafasan, namun juga berperan dalam proses penyerapan bahan makanan secara osmotik dari lingkungan luarnya insang. Ini terbagi atas 2 kelompok, yaitu insang endodermik dan insang ekodermik. Selanjutnya adalah organ pernapasan udara. Organ yang dapat mengambil oksigen dari udara bebas, yaitu organ labirin bernama diverticula yang terletak bagian atas insang, yang memungkinkan menyerap oksigen dari udara, sehingga mampu hidup di tempat yang kekurangan air. Mekanisme pernafasan ikan melalui beberapa fase. Fase inspirasi, air masuk dalam rongga mulut dan rongga mulut membesar. Membesarnya rongga mulut disebabkan oleh adanya gerakan ke samping tutup insang. Pada fase ekspirasi, setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut tertutup. Tutup insang kembali kepada kedudukan semula, diikuti gerakan selaput ke samping sehingga celah insang terbuka. Celah insang yang terbuka akan menyebabkan air keluar. Air yang keluar melalui celah-celah insang akan menyentuh lembaran-lembaran insang. Lembaran insang banyak mengandung kapiler darah, sehingga di bagian inilah terjadi pertukaran gas, yaitu darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida.